Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bay. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai bangun datar segitiga, yaitu sifat-sifat bangun datar segitiga, macam-macam segitiga, dan luas segitiga. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak jangan lupa berikan komen, like, subscribe, dan loncengnya. Selanjutnya kita lihat segitiga. Ini adalah gambar-gambar segitiga ya. Segitiga itu adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi, atau sesuatu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Macam-macam segitiga menurut sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Itu adalah segitiga yang semua sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi segitiga ini setiap sudutnya atau semua sudutnya akan sama, yaitu 60 derajat. Kemudian ada segitiga sama kaki. Itu adalah segitiga yang mempunyai 2 kaki yang sama. Segitiga sembarang adalah segitiga yang tidak ada satupun sisi yang sama panjang. Selanjutnya kita lihat gambarnya. Macam-macam segitiga tadi. Ini segitiga sama kaki. Ini semua sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga sama kaki ya, 2 kaki yang sama ya. Ini dibuat kaki tegak ini sama. Kemudian yang sembarang artinya tidak ada sisi yang sama panjang ya. Jadi kalau dia sembarang, tidak ada sisi yang sama panjang. Selanjutnya segitiga menurut besar sudutnya. Ada segitiga lancip, yaitu segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90. Kalau segitiga siku-siku, berarti ada satu sudut yang tepat 90. Kalau segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90. Catatan ya, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, kemudian kita lihat macam-macam segitiga berdasarkan besar sudut dan sisinya. Nah, ini ada segitiga siku-siku sama kaki. Ini siku-siku, kakinya sama ya. Salah satu sudutnya 90 dan 2 sisinya sama panjang. Segitiga tumpul sama kaki. Ini sudut tumpul. Kemudian kaki ini sama. Jadi ada 2 kaki yang sama. Ada salah satu sudut yang tumpul. Nah, kalau segitiga sama kaki lancip, ada 2 kaki yang sama. Dan semua sudutnya ini kurang dari 90 ya. Jadi ada sudutnya lancip semua, kemudian sisinya ada 2 yang sama panjang, maka dikatakan segitiga lancip sama panjang. Perhatikan untuk luas segitiga. Luas segitiga kita perhatikan, ini adalah persegi panjang ya. Luas persegi panjang seperti yang kita ketahui semua adalah alas kali tinggi. Nah, kalau persegi panjang ini kita bagi 2, ya seperti itu. Nah, maka ini menjadi segitiga. Nah, dan luas segitiga ini akan menjadi setengah panjang kali lebar, atau setengah A kali B.
Jika A ini adalah alas, kemudian T ini adalah tinggi, maka luas ini akan menjadi setengah alas kali tinggi. Inilah luas segitiga. Jadi luas segitiga akan menjadi setengah alas kali tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat pada soal untuk luas segitiga. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Alasnya 8 kalau siku-siku seperti ini. Kemudian karena ini sudah tegak lurus berarti tingginya 6. Nah, kalau ini adalah trapesium. Tapi kita cari trapesium ini dengan menggunakan segitiga. Nah, kita lihat penyelesaiannya adalah jawab yang pertama, alas luas itu adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali 8 dikali 6. Maka jawabnya 24. Nah, yang B kita kasih dulu garis bantu seperti itu. Sehingga yang di sini adalah 5. Kenapa 5? Karena 12 dikurang 7. Ini 7, ini 5. Supaya karena ini adalah 12 ya. Maka kita lihat luas segi 4 ini. Ini luas segi 4 ini adalah 4 kali 7 28. Kemudian luas segitiganya adalah setengah dari 5 kali 4 alas kali tinggi. Maka 10. Jadi luas bangun ini adalah luas segi 4 ditambah luas segitiga. Sama dengan 28 ditambah 10 berarti 38. Nah, itulah luas segitiga ya. Selanjutnya kita lihat ada garis-garis pada segitiga ya. Jadi garis-garis pada segitiga ini ada garis tinggi adalah garis tinggi segitiga itu adalah sebuah garis ditarik dari puncak segitiga kemudian tegak lurus dengan sisi alasnya. Sedangkan garis bagi adalah garis yang ditarik dari puncak segitiga dan membagi dua sudut menjadi sama besar. Kemudian adalah median atau garis berat segitiga adalah garis yang membagi dua sudut segitiga sama besar. Kita lihat gambarnya ini. Nah, ini garis tinggi ya. Dari titik puncak kemudian tegak lurus dengan alas. Ini namanya garis tinggi. Dan garis tinggi ini bukan hanya dari A ke BC ini saja. Bisa dari C ke sini. Yang penting dia tegak lurus. Dibuat tegak lurus seperti ini. Tegak lurus. Atau bisa juga dari B ke AC. Yang penting garisnya tegak lurus. Selanjutnya ini adalah garis bagi. Garis bagi ini adalah garis yang membagi dua sudut ini sama besar. Jadi sudut ini, sudut atas ini dengan sudut ini sama besar. Kalau kita buatkan garis lain di sini ya, maka dua sudut di sini harus sama besar. Atau kita buatkan dari A ke bawah sini. Dari A ke garis BC. Maka di sini sudut yang dibagi juga harus sama besar. Nah, beda dengan nanti garis berat. Kalau garis berat dari A ke BC ini yang sama panjang. Nah, kalau garis bagi tadi sudut yang sama besar. Kalau garis berat atau median ini adalah garisnya yang sama panjang. Kalau dari titik C misalnya ke AB, maka garis ini sama panjang. Kalau garis ini sama panjang, maka garis dari titik C ke sisi ini itu namanya garis berat. Begitu juga B ke AC. Jika panjang garis dari A ke garis ini, kemudian dari garis ini ke C itu sama panjang, maka garis itu namanya garis berat. Nah, di sini cuman bagaimana cara mencari
membuat garis yang tegak lurus ya, garis AB ini. Jadi dijangkakan dari sini, jangka ke sini, kemudian dari titik A jangkanya ke sini, ini ke sini. Hubungkan garis ini, maka ini akan menjadi garis yang tegak lurus. Jika dibuat garis tegak lurus ini tiga buah di sini, dari B ke AC dan dari A ke BC, maka dia akan bertemu di satu titik nanti sini yang disebut dengan titik pusat segitiga. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, untuk menguji kemampuan Anda, hitunglah luas segitiga ini. Ini alas 15, kemudian tinggi 8. Kalau yang ini, lihat ini, alasnya 12, tinggi 4. Kalau yang ini, alasnya 5, tingginya 6. Kalau yang ini, silakan Anda lanjutkan. Ya, soal nomor 4 ini. Nah, selanjutnya yang ini, silakan juga Anda pikirkan bagaimana cara menjawabnya. Ya, yang ini dengan yang ini, nomor 5 dan nomor 6. Kemudian yang terakhir, nah, perhatikanlah gambar di bawah ini, gambar ini, mana yang merupakan garis tinggi menurut kamu, mana yang merupakan garis berat, dan mana yang merupakan garis bagi. Nah, silakan Anda lihat yang pembagian ada 3 garis tadi. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untukmu, dan ingat, tetap semangat. Semoga Anda sukses dan Anda bisa menjadi cerdas dengan belajar yang tekun, ya. Dengan belajar yang tekun dan belajar yang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.